Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Wininda Arianti. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bughd. Bughd adalah bentuk jamak dari al-baghi yang merupakan isim fa'il. Al-Zamakhsyari mendefinisikan kata al-baghyu yang merupakan bentuk masdar dari kata al-bughd dengan melampaui batas, perbuatan zalim, dan menolak perdamaian. Ibnu Katsir mendefinisikan al-baghyu dengan menolak kebenaran dan merendahkan atau menganggap remeh kepada manusia lainnya, permusuhan terhadap manusia. Sedangkan Al-Zuhaili mengatakan pemberontakan adalah sikap seseorang yang keluar dari ketundukan dan kepatuhan kepada pemimpin dengan melakukan perlawanan dan revolusi bersenjata, atau pembangkangan terhadap pemimpin dengan melakukan kekerasan. Adapun bughd dalam pengertian syara adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Sebagian kalangan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa al-bughd adalah orang-orang yang memberontak kepada pemimpin walaupun ia bukan pemimpin yang adil. Tindakan hukum terhadap bughd. Para bughd harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar atas kesalahan yang mereka lakukan, hingga akhirnya mau kembali taat kepada iman dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara. Proses penyadaran kepada mereka harus dimulai dengan cara yang paling halus. Jika cara tersebut tidak berhasil, maka boleh digunakan cara yang lebih tegas. Jika cara tersebut masih juga belum berhasil, maka digunakan cara yang paling tegas. Berikut urutan tindakan hukum terhadap bughd sesuai ketentuan fikih Islam, yaitu yang pertama, mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Apabila sebab-sebab itu karena ketidaktahuan mereka atau keraguan mereka, maka mereka harus diyakinkan hingga ketidaktahuan atau keraguan itu hilang. Selanjutnya yang kedua, apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasihati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam yang sah. Kemudian yang ketiga, jika usaha kedua tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Jika setelah munculnya ultimatum itu mereka meminta waktu, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah waktu yang diminta tersebut akan digunakan untuk memikirkan kembali pendapat mereka atau sekedar untuk mengulur waktu. Jika ada indikasi jelas bahwa mereka meminta pengurangan waktu untuk merenungkan pendapat-pendapat mereka, maka mereka diberi kesempatan. Akan tetapi sebaliknya, jika didapati indikasi bahwa mereka meminta penguluran waktu hanya untuk mengulur-ngulur waktu, maka mereka tak diberi kesempatan untuk itu. Selanjutnya yang keempat, jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Status hukum pemberontak atau pelaku bughd. Kalangan bughd tidak dihukumi kafir. Hukuman bagi pelaku bughd secara jelas telah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu diperangi. Sebagaimana Al-Quran menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 9, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma wa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillahi fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain,
maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Pemberontak yang taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para bugat yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis. Lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar. Adapun harta mereka yang terampas tidak boleh disamakan dengan ghanimah, karena setelah mereka sadar, harta tersebut kembali menjadi harta mereka. Bahkan jika didapati kalangan bugat yang terluka saat perang, mereka tidak boleh serta-merta dibunuh. Terkait hal ini, terdapat hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ibni Mas'ud ya ibna ummi abdi ma hukmu man bagha min ummati qala Allah wa rasuluhu a'lam. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على هريهم ولا يقتل أسيرهم, yang artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai anak ibu hamba Allah, bagaimana hukum orang yang mendurhaka dari umatku?" Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, mereka yang lari tidak diikuti, yang terluka tidak segera dibunuh, dan yang tertawan tidak dibunuh. Hadis riwayat Bukhari 6885. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa kala terjadi perang Jamal, Ali menyuruh agar diserukan, yang telah mengundurkan diri jangan dikejar, yang luka-luka jangan segera dimatikan, yang tertangkap jangan dibunuh, dan barang siapa yang meletakkan senjatanya harus diamankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Rana. Saya dari kelas 11 IPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum memerangi, bakha dan batasannya. Para ulama membagi perang terhadap kaum bukha dalam dua kategori hukum. Yang pertama, hukum wajib diperangi. Yang kedua, bukha mubah atau boleh diperangi. Mereka yang hukumnya wajib diperangi adalah yang melakukan salah satu dari tindakan berikut. Yang pertama, menyerang wanita dalam kawasan ahlu al-adli, yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil biasa hidup. Yang kedua, mengambil bagian dari baitul mal muslimin secara tidak sah. Yang keempat, tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka, baik menyangkut hak Allah seperti zakat maupun hak makhluk seperti pajak, hutang dan lain-lain. Dan yang terakhir, secara jelas mengadakan pembangkangan untuk menjatuhkan imam atau pemimpin yang telah disahkan di bait yang diwajibkan ditaati sesuai dengan hadis. Dalam hadis riwayat Muslim dari Nafi, Abdullah bin Umar mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menarik dirinya dari ketaatan kepada imam, maka pada hari kiamat dia tidak akan memberi hujah di hadapan Allah. Dan barang siapa mati sementara ia tak ikut serta dalam bait, maka kematian seperti mati jahiliyah. Maka diperselisihkan oleh para fikih adalah orang-orang yang mengadakan pemimpin diri dari jamaah muslimin dan tidak menyerahkan zakat kecuali kepada semua golongan mereka atau kaum bukha. Imam Syafi'i dalam qaulnya berpendapat mereka wajib diperangi atas dasar pendapat bahwa zakat wajib diserahkan kepada baitul mal muslimin. Namun dalam qaul Jalid Syafi'i berpendapat mereka mubah diperangi
atas dasar pendapat bahwa penyerahan zakat ke Baitul Mal adalah sunnah dan tidak wajib. Ciri-ciri bugot. Bugot secara etimologis yaitu artinya menyimpang dari kebenaran. Secara istilah, mereka adalah kaum yang memiliki kekuatan dan perintah. Mereka berpaling dari imam mereka dengan landasan atau argumen yang menyimpang. Kaum muslim dapat dikatakan bugot apabila yang pertama mereka memiliki kekuatan, yang berarti mereka dapat melawan penguasa. Yang kedua, mereka telah keluar dan tidak mengikuti penguasa. Yang ketiga, mereka memiliki alasan untuk keluar dan mereka menganggap alasan itu benar. Yang keempat, mereka memiliki pengikut dan pengikut itu setuju dengan tindakan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Ramadini, nomor absen 24. Ingin menjelaskan dan memberikan contoh bugat pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Pada zaman Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi, yaitu Bani Quraidah, telah melakukan pengingkaran terhadap perjanjian perdamaian kepada Rasulullah SAW. Pada zaman sahabat Nabi, yaitu umat Islam banyak sekali membangkang tidak mau membayarkan zakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang contoh buhat di Indonesia. Contoh yang pertama yaitu pemberontakan G30 SPKI. Gerakan G30 SPKI sendiri terjadi pada tanggal 30 September 1965, tepatnya saat malam hari. Akan tetapi, kelompok religi terbesar saat itu dan otoritas militer terbesar saat itu menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan ulah PKI yang bertujuan untuk mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Contoh yang kedua yaitu pemberontakan Permesta. Proklamasi PRRI ternyata mendapat dukungan dari Indonesia bagian timur. Gerakannya dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Permesta didireksikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia bagian timur pada 2 Maret 1957, yaitu oleh Letkol Vin J. Samuel. Gerakan ini jelas melawan pemerintah pusat dan menentang tentara, sehingga harus ditumpas. Untuk menumpas gerakan Permesta, pemerintah melakukan operasi militer beberapa kali. Yang ketiga yaitu pemberontakan PRRI. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI tercipta sebagai buah dari protes masyarakat daerah yang merasakan ketidakadilan pemerintah pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Contoh yang keempat yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Pada tanggal 18 September 1948, Musso mempromosikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Kemudian, atas pemerintah Jenderal Sudirman, tentara berhasil menumpas gerakan ini. Sang tokoh utama itu tewas, sedangkan beberapa yang lain seperti Dipa Nusantara Aidit, DN Aidit berhasil meloloskan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadlan Nartono akan menjelaskan hikmah hukuman bagi bugat. Adapun hikmah dari hukuman bugat antara lain sebagai berikut. A. Seseorang atau sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi atau membangkang dengan memberontak terhadap negara yang terbentuk secara sah. Mereka akan menerima sanksi diperangi oleh negara yang sah dan juga tidak dapat menikmati kehidupan yang bebas dan damai di negara yang mereka tinggal. B. Seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum, karena kehadiran negara yang damai dan adil dapat mengantarkan umat manusia beragama yang damai dan tentram. C. Menghindarkan manusia atau sekelompok organisasi dari berbuat semena-mena yang tidak melewati jalur konstitusi yang diakui negara. Oleh karena itu, pemberontak sangat berbahaya bagi keutuhan suatu bangsa dan negara yang sah. D. Membuat jera pelaku bugat untuk tidak memberontak dan dapat kembali dan taubat, mengakui negara yang secara konstitusional dan
hukum Islam. Jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan pemerintahan, maka harus disalurkan dengan cara-cara yang benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.